Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak pertemuan ketiga di video kedua. Materi utama di video ini adalah Interactive User Interface. Terdapat 3 topik materi pada bagian kedua ini, yaitu konsep view dan view group, pengenalan layout editor, serta praktik penggunaan komponen user interface. Oke, kita langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu view dan view group. Masih ingat elemen view ya? View adalah komponen apapun yang dapat dilihat oleh user melalui tampilan layar Android. Kelas view merupakan wadah untuk penempatan seluruh komponen user interface. Untuk memudahkan pemahaman, mungkin kita dapat menganalogikan view sebagai sebuah kanvas. Tiap komponen user interface yang kita lihat pasti berada pada sebuah view. Setiap komponen user interface di dalam view memiliki lokasi yang dinyatakan dalam nilai koordinat kartesian 2 dimensi dengan sumbu pusat berada di kiri atas. Selain itu, komponen user interface tersebut juga memiliki dimensi atau ukuran yang dinyatakan dengan nilai lebar dan tinggi. Perlu dipahami bahwa suatu aplikasi Android dapat terdiri dari beberapa view, sehingga elemen view ini perlu diatur atau dimanajemen dengan baik. Untuk mempermudah proses manajemen, view juga dapat dikelompokkan. Kelompok suatu view disebut dengan nama view group. Jadi, satu view group dapat terdiri dari beberapa view atau bahkan terdiri dari view group lain. Seperti kita lihat pada gambar di layar, terdapat satu view group yang terdiri dari satu view group dan 2 view. View group di level kedua juga terdiri dari 2 buah view. Untuk bagian view ini, saya yakin teman-teman bisa memahami sendiri apabila telah terjun dalam proyek pengembangan aplikasi bergerak. Selanjutnya, kita akan coba melakukan praktek dalam menggunakan komponen user interface. Namun sebelum melakukan praktek komponen user interface, terlebih dahulu kita akan mengenal layout editor pada topik selanjutnya. Silakan buka Android Studio, kemudian buat project sebagai berikut. Jika project yang kita buat telah terbuka, coba kita jalankan emulator dengan menekan tombol Run. Sembari menunggu emulator siap, kita akan pelajari terlebih dahulu bagian layout editornya. Tampilan utama pada aplikasi yang kita bangun ada di file activity_main.xml. File ini ada di dalam folder layout dan folder layout ada di dalam folder res. Double klik file tersebut untuk menampilkan layout editor. Kurang lebih seperti inilah tampilannya. Layout editor adalah perkakas yang memudahkan Anda untuk membangun tampilan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya layout editor, Anda dapat dengan mudah melakukan drag terhadap komponen user interface yang akan digunakan langsung ke dalam visual design atau stage. Setelah itu, Anda juga dapat mengatur ukuran, posisi, serta atribut dari komponen user interface tersebut. Saya akan perkenalkan bagian-bagian di layout editor terlebih dahulu. Di bagian tab utama terdapat 3 jenis pilihan, yaitu Code, Split, dan Design. Coba pilih tab Code, lalu ubah Hello World menjadi Hello Informatika.
Kemudian kembali lagi ke tab Design, lalu perhatikan perubahannya. Bagian desain digunakan untuk merancang tampilan dengan visual programming, sedangkan bagian code digunakan untuk merancang tampilan dengan text programming. Anda juga dapat memadukan keduanya dengan memilih tab split. Untuk memudahkan proses praktek, kita akan menggunakan tab Design. Bagian penting lainnya adalah panel Palettes. Panel ini berisi komponen-komponen yang tersedia dan dapat digunakan. Selanjutnya adalah panel Component Tree. Panel ini berisi hierarki dari elemen view yang kita gunakan. Dapat kita lihat terdapat sebuah komponen user interface bernama Text View di dalam layout bernama Constraint Layout. Text view ini yang digunakan untuk meletakkan teks Hello World yang telah kita rubah menjadi Hello Informatika. Selanjutnya adalah panel Attributes yang digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap komponen-komponen yang kita gunakan. Defaultnya adalah tertutup seperti ini, lalu dapat kita buka seperti ini. Seperti kita ketahui, terdapat bermacam atribut yang ada di panel Attributes. Seperti tadi kita sudah rubah Hello World menjadi Hello Informatika. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan komponen user interface. Bagian panah zigzag ini bernama Constraint Handle. Panah ini digunakan untuk mengatur margin dari komponen yang kita gunakan. Dapat diibaratkan, panah ini dapat menarik komponen sesuai dengan arah panahnya. Cara menghilangkan panah ini adalah dengan cara diklik bagian sini, lalu kita tekan tombol delete, maka otomatis akan hilang. Untuk mengembalikan, kita klik lagi di sini, lalu kita drag ke bagian kanan. Oke, secara otomatis seperti ini bentuknya. Oke, selanjutnya kita akan membutuhkan dua komponen button. Masukkan komponen button ke dalam stage sebanyak 2 buah. Tapi sebelumnya saya akan menghapus constraint handle pada komponen text view ini. Lalu saya letakkan di sini. Lalu saya akan ambil 2 button dan saya letakkan di dalam stage. Caranya adalah dengan mendrag komponen button ke dalam stage. Oke, setelah 2 komponen button ada di dalam stage, sekarang selanjutnya adalah mengatur posisinya. Ikuti yang saya lakukan. Button pertama akan saya letakkan di tengah stage. Lalu text view akan saya letakkan di antara stage atas dan button pertama. Lalu button yang di bawah akan saya letakkan di antara stage bawah dan button yang ada di tengah. Oke, kurang lebih seperti ini posisinya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi komponen button. Sekarang saya akan mengatur constraint widget untuk tombol. Constraint widget ada di panel attributes. Saya klik tombolnya, kemudian saya cari constraint widgetnya di bagian layout. Saya ingin tombol ini memenuhi tampilan. Terdapat 3 jenis constraint. Yang pertama adalah wrap content. Ini adalah nilai defaultnya. Wrap content akan membuat ukuran tombol sesuai dengan teks yang kita tuliskan. Saya akan coba mengubah tulisan button ini menjadi ini adalah tombol pertama di bagian sini. Dapat kita lihat ukuran tombol akan memenuhi teks yang kita tuliskan.
Lalu yang kedua adalah fixed constraint. Dengan fixed constraint kita dapat menetapkan nilai terhadap ukuran tombol. Caranya adalah kita klik tombolnya, lalu kita klik di bagian sini. Ini adalah fixed constraint. Kita bisa menyesuaikan lebar tombol dengan merubah ukurannya. Misal di sini saya rubah menjadi 300. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Lalu yang saya inginkan adalah membuat tombol ini selebar layar di Android. Untuk itu kita akan merubahnya menjadi match constraint. Kita lihat perbedaannya seperti ini. Dengan match constraint, ukuran tombol akan memenuhi ruangan yang dapat diisi. Dalam contoh ini, lebar tombol akan memenuhi seluruh lebar layar. Lakukan hal yang sama untuk tombol kedua. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk bagian ID, bagian teks, bagian background color, dan bagian text color. Semua konfigurasi tersebut kita lakukan pada panel attributes. ID pada tombol pertama akan kita ganti menjadi button reset, dan teksnya akan kita ganti menjadi reset. Selanjutnya, ID pada tombol kedua akan kita ganti menjadi button tambah, dan teksnya akan kita ganti menjadi tambah. Ikuti langkah saya berikut ini. Pertama-tama, klik button pertama, lalu kita rubah di bagian ID-nya. Lalu di bagian teksnya, lalu di bagian background, kita pilih yang research, lalu kita pilih color primary. Lalu yang terakhir adalah di bagian text color. Kita pilih research, lalu kita pilih warna putih dari Android Framework. Oke, kurang lebih seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk button kedua, namun ID pada button kedua adalah button tambah. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk komponen text view. Constraint widget kanan dan kiri kita rubah menjadi match constraint. Jangan lupa diklik dulu, lalu kita rubah menjadi match constraint. Seperti ini. Lalu kita akan merubah ID menjadi text underscore nomor. Lalu ubah teks menjadi angka 0. Lalu kita akan memperbesar ukuran teks menjadi 160 sp. Enter. Oke, lalu kita akan menambahkan style bold. Lalu yang terakhir, bagian gravity akan kita rubah menjadi center horizontal dan center vertikal. Bagian gravity ada di all attributes. Gravity, kita buka tabnya, lalu kita cek bagian center horizontal dan center vertikal. Oh ya, satuan SP atau singkatan dari Scale Independent Pixel adalah ukuran yang umumnya digunakan untuk font. Ukuran ini akan menyesuaikan ukuran font sesuai dengan default font yang Anda setting pada gadget Anda.
Seperti kita tahu, beberapa pengguna kadang melakukan setting teks dengan ukuran kecil, sedang, atau besar. Dengan menggunakan satuan SP, maka aplikasi akan menyesuaikan ukuran font sesuai dengan preferensi ukuran font di device Anda. Perhatikan tanda segitiga di sebelah kanan komponen user interface pada panel componentry. Itu adalah tanda untuk warning message. Taruh kursor di atas warning message untuk mengetahui kesalahan apa yang terjadi. Kesalahan ini muncul karena kita melakukan hard coding pada komponen tersebut. Hard coding seperti ini menyalahi konsep MVP, sehingga lebih baik kita perbaiki kesalahan tersebut sebelum melanjutkan langkah praktek. Masuk ke tab code untuk melihat lebih detail kesalahan coding tersebut. Kesalahan akan ter-highlight seperti yang Anda lihat pada baris kode ini. Klik kesalahan yang ter-highlight, kemudian klik icon lampu yang ada di sebelah kiri, lalu pilih Extract String Research. Langkah ini juga dapat dilakukan dengan menekan tombol Alt-Enter di Windows atau Option-Enter di Mac. Beri nama label dengan nama label text, label reset, dan label tambah. Ketiga variabel tersebut akan tergenerate di folder values yang ada di dalam folder rest, tepatnya di file string XML. Kita dapat merubah nilainya melalui file ini. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu memberikan fungsi atau handler pada tombol yang telah kita buat. Oke, di langkah terakhir kita akan membuat handler yang akan berjalan apabila tombol disentuh atau ditekan oleh user. Handler yang akan kita gunakan adalah onClick. Handler onClick adalah fungsi yang dipanggil apabila user mengetuk atau menyentuh komponen user interface yang dapat diklik. Pertama-tama kita kembali ke activity_main.xml, lalu kita klik perintah untuk membuat onClick pada tombol dengan ID button tambah. Ini adalah button tambah. Kita tambahkan di sini di bagian paling bawah Android titik 2 onClick. Saya bikin fungsinya tambah antrian seperti ini. Lalu kita klik tombol lampu, gambar icon lampu di sebelah kiri, lalu kita pilih create tambah antrian. Saat ini Android telah membuat kerangka fungsi yang berada pada file mainActivity.java. Selanjutnya kita akan mencoba membuat suatu variabel dengan jenis private variable. Kita beri nama nilai antrian. Oh ya, variabel akan saya letakkan di kelas utama di sini. Tipe datanya adalah integer. Dan jangan lupa untuk menambahkan inisialisasi pada variabel ini. Kemudian saya akan membuat perintah penambahan variabel nilai antrian di dalam fungsi tambah antrian. Saya tulis perintahnya seperti ini. Oh ya, kita juga bisa menulis perintahnya seperti ini. Atau seperti ini.
Oke, sekarang seharusnya variabel akan bertambah apabila kita menekan tombol tambah. Namun hasil penambahannya belum dapat ditampilkan pada text view. Di langkah selanjutnya, kita akan menampilkan nilai variabel tambah antrian pada komponen text view. Pertama-tama kita harus membuat variabel text view di kelas utama. Kita buat variabel ini dengan nama tampil antrian. Oh ya, variabel ini juga bertipe private. Setelah memiliki variabel text view, kita dapat mereferensikan atau menghubungkan variabel tersebut dengan ID pada text view yang kita buat di layout editor. Masih ingat nama ID-nya ya? Nama ID-nya adalah text nomor. Kita dapat mencari ID tersebut dengan menggunakan perintah find view by ID. Oh ya, deklarasi ini kita tuliskan di bagian onCreate. Seperti ini penulisannya. Langkah berikutnya adalah menggunakan text view tersebut untuk menampilkan nilai dari variabel nilai antrian. Untuk menampilkan, kita dapat menggunakan fungsi setText. Jangan lupa, karena nilai antrian adalah integer, maka kita harus konversikan terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan seperti ini pada bagian perintahnya. Oke, sekarang kita coba jalankan di emulator. Seperti inilah hasil aplikasi yang telah kita buat. Sebenarnya penulisan dengan cara ini bisa saja menyebabkan error apabila kita menghapus tampilan antrian secara tidak sengaja. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa tambahkan percabangan untuk mengecek keberadaan objek tampil antrian. Kita ubah sedikit bagian perintahnya menjadi seperti ini. Oke, setelah berhasil melakukan perintah penambahan, sekarang silakan Anda buat secara mandiri fungsi untuk tombol reset. Tombol reset berfungsi untuk mereset hitungan menjadi 0. Silakan menjeda atau pause video ini untuk mengerjakan latihan tersebut. Bagaimana, sudah berhasil? Perhatikan cara saya mengerjakan latihan ini.
Oke, sekarang saya akan mencoba hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini. Oh iya, ada satu hal lagi yang akan kita pelajari, yaitu toast. Toast adalah istilah untuk feedback dengan bentuk sederhana berupa pop-up yang muncul dalam rentang waktu tertentu. Toast umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat. Oke, langsung saja kita coba untuk membuat toast. Ikuti langkah yang saya lakukan. Oke, saya akan menjelaskan perintah tersebut. Yang pertama adalah pesan. Pesan adalah nama toast yang kita buat. Lalu selanjutnya ada bagian konteks. Konteks merujuk pada lokasi di mana toast akan ditampilkan. Dalam praktek ini, toast akan ditampilkan pada halaman utama, sehingga kita dapat isi dengan nilai this. Selanjutnya adalah teks yang akan ditampilkan. Dan yang terakhir adalah durasi munculnya toast. Di sini saya menggunakan salah satu nilai default. Terdapat dua nilai default, yaitu toast.length_short dan toast.length_long. Length_short berdurasi sekitar 2 detik, sedangkan length_long berdurasi sekitar 3,5 detik. Oh ya, untuk menampilkan toast jangan lupa menambahkan fungsi berikut. Oke, selanjutnya kita bisa mencoba fungsi toast yang telah kita buat. Perhatikan pop-up yang muncul ketika saya klik tombol tambah. Pop-up tersebut akan hilang dalam waktu sekitar 2 detik. Untuk menguatkan konsep MVP, bagian teks pesan baiknya tidak kita lakukan secara hardcode. Buat variabel di file strings.xml dengan nama label pesan, kemudian tulis pesannya yaitu antrian ditambah. Kemudian panggil variabel tersebut dengan perintah r.string.namanya, yaitu label pesan. Ikuti langkah yang saya lakukan. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah hasil praktik kita di pertemuan ini. Untuk pertemuan selanjutnya, terdapat penugasan yang ditujukan untuk mengasah kemampuan teman-teman semua. Silakan akses tugas pertemuan berikutnya di Classroom. Oke, kita akhiri pertemuan kita dengan kalimat tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat mengerjakan tugas di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.